bertahan dan tetap berkarya, tetap like Ber- must go on gitu. Bertahan itu nggak enak loh. Mungkin 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 kalau boleh saya kasih sedikit apa revisi, mungkin bukan tetap Oke, bertahan, tapi konsisten. oke, Karena kalau bertahan seakan-akan kayak kita tahan-tahanin aja selagi kuat, selagi mampu. Yang akan ngebedain untuk kita bisa tetap berkarya terus dengan apa yang kita bikin adalah seberapa dalam kita punya passion di situ. Passion itu sesuatu yang kita miliki, mau ada duit, mau ada audience, mau ada yang tepuk tangan, mau ada yang like, mau ada yang komen, mau ada yang share, mau ada yang regram, mau ada yang tiktokin kayak apa enggak, ada atau enggak, kita tetap akan bikin. Nah, di zaman sekarang di mana dengan mudahnya kita bisa bikin karya dan kita berharap ada orang yang komentar, ada yang likes, kalau misalnya ada yang kasih hati-hati kita kayak lebih senang gitu. Kalau ada yang kasih emoji jempol-jempol kayak kita makin senang. Coba coba bayangin kondisi di mana kita tidak punya audiens. Masih mau nggak kita kejar itu supaya kita bisa jadi yang terbaik di bidang itu? Itu yang gue lakukan dari dulu sampai sekarang. Kalau misalnya untuk urusan hip hop dan nge-rap. Mau orang like-nya banyak, mau yang nonton 10.000, 2.000, 1.000, atau sejuta, passionnya tetap sama. I want to make the best. I want to do the best that I can. Jadi sebetulnya bukan soal bertahan, tapi berkonsisten dan komitmen sama apa yang kita suka. Dan lihat waktu kita mulai nyemplung di satu bidang, kita tuh tertarik nggak sih untuk bisa lebih baik dari sebelumnya? Kalau kita udah punya rasa kegelisahan atau rasa lapar untuk next time gue harus lebih baik daripada sebelumnya, nah itu passion. Dan biasanya kalau udah sampai di titik itu, mau seperti apapun kondisinya, mau kayak gimana pun orang ngomong, kita nggak fokus sama apa yang orang bilang. Kita fokus sama kenapa kita tetap melakukan ini. Jadi bukan soal resistansi dari luarnya. Kalau kita udah ngalahin resistansi dari dalam diri kita sendiri, biasanya kita akan lebih sustain, lebih tahan lama, lebih bisa berkarya. Bahkan bukan soal bertahan, tapi konsisten dan komitmen sama apa yang kita mau lakukan. Coba dipikir lagi nih, ini kalau teman-teman di sini ada yang musisi atau punya passion atau punya cita-cita atau punya hobi, coba dipikirin. Kalau nggak ada audience, kalau nggak ada yang tepuk tangan, kalau nggak ada tempat di mana gue bisa share, gue tetap pengen berkarya nggak? Gue tetap pengen lakukan ini atau enggak? Kalau lo tetap mau lakukan, kalau tetap pengen dikejar, kemungkinan besar itu passion dan kemungkinan besar akan ada hasil akhir yang luar biasa nantinya. Kalau tetap dijalankan. oke. Baik Kak, akan kami catat Kak. Eh, Kak, kalau eh, sifat-sifat atau karakter apa gitu yang harus kita punya agar kita itu bisa tetap kuat dan ya seperti yang kakak bilang tadi tetap konsisten dalam berkarya walaupun di tengah-tengah kita itu mungkin banyak orang-orang gitu misalnya nih aku mau jadi penyanyi tapi memang eh, mungkin dari segi suara tuh kurang bagus gitu kan kak tapi aku tuh mau berusaha gitu tapi di tengah-tengah orang yang suara lu biasa aja suara lu gini gitu apa yang harus kita bisa untuk tetap kuat gitu kak di dalam tetap berkarya gitu kak. Pengen jadi penyanyi tapi ngerasa suaranya nggak bagus atau orang yang bilang suaranya nggak bagus. Iya, betul. Orang misalnya kan itu tadi mungkin di tengah-tengah banyak orang itu yang menyepelekan kita gitu. Suara Tapi lu tuh suaranya kayak bagus. sama. Iya, jadi menurut pribadi mungkin bagus, tapi kan ada yang bilang bagus, tapi lebih banyak yang bilang nggak bagus. Nah, gitu. Misalnya seperti itu, Kak. Terus tujuannya mau menyanyi jadi apa? Tapi mengeluarkan passion tapi Kak gitu. Oke. Ada bedanya antara passion sama hobi. Oke. Kalau hobi, ya kita tetap bisa lakukan dan kita nggak harus selalu mikir kayak gimana ini akan skalanya membesar jadi profesi lah atau apa. Hobi jalanin sesuka hati. Tapi kalau passion ya memang
kalau misalnya ada resistansi dari luar, justru biasanya kita lebih gregetnya bukan sama yang di luar. Kita gregetnya sama diri sendiri. Gimana caranya supaya gue lebih baik? Kadang-kadang kita nggak terima dikritik sampai kita lebih bilang yang salah orang lain. Padahal kita lupa kalau memang ini passion dan kita ngerasa bahwa kita punya kemampuannya, ya udah kita cari ke dalam. Karena akan dengan sangat mudah dibedakan antara mereka yang kritik lempar batu doang habis itu cabut, kritik tabrak tabrak lari, sama kritik yang membangun yang memang mereka memberikan masukan kayaknya bisa lebih gini deh. Nah, kalau misalnya orangnya cuman kalau bahasa anak sekarang katanya haters, cuman gitu doang, ya besar kemungkinan mereka memang nggak peduli, mereka cuman pengen komentar aja, tapi harus dilihat kritik dan masukannya seperti apa. Kalau memang ada masukan yang bagus ya kemungkinan besar memang arahnya udah benar. Jadi jangan, kalau memang passion dan yakin bisa nyanyi, eh, coba bayangin begini, emosi itu datangnya dari dalam. Jadi sebetulnya harusnya kita yang menentukan emosi kita menghadapi orang ngomong kita tuh seperti apa. Jangan sampai mereka yang menentukan, karena kalau begitu kita berarti diri kita dikontrol sama orang lain, sama pendapat orang lain. Kalau memang kita passion dan kita tahu kita punya kemampuannya, yang harus dicari adalah gimana caranya supaya mungkin cara kita deliver karya kita atau cara kita deliver nyanyi kita lebih baik. Emang Emang pengalamannya seperti apa sih kalau misalnya boleh nanya? Ada yang bilang soal nyanyi, terus ada yang bilang gak bagus. Apakah ini Eh, berdasarkan pengalaman nyata atau? eh, kalau misalnya tuh ya, aduh kok jadi gugup ini ya, ditanya balik nih. Eh, jadi misalnya nih saya pribadi nih saya pengen nyanyi nih. Tapi di zaman sekarang tuh misalnya tuh kan itu sekarang tuh ada diberitakan kalau cover lagu itu tidak boleh lagi. Terus kalau di stasiun TV nih, kayak saya nih kan fisik. Nah, kadang yang dijelekin itu ke fisik juga gitu, Kak. Nah, jadi kadang kan dari situ juga eh, apa ya bisa dibilang ya menghalangi gitu juga, Kak. Padahal dari pribadi sendiri malahan pengen lebih berkembang lagi gitu. Tapi kadang kan karena orang di sekeliling kita juga yang membuat kita jadi stuck di situ aja gitu, Kak. Makanya tipsnya itu bagaimana dan biar kita itu bisa tetap bodo amat mau dibilang gimana, tapi aku mau tetap berkarya gitu. Sebetulnya bukan bodoh amat sih, tapi lebih kayak kita harus ngebangun ketahanan diri kita sendiri. Kita harus kenal dulu diri kita tuh seperti apa. Lihat buahnya dari apa yang kita lakukan selama ini. Kalau memang ada orang yang bisa bilang datang kita gue dengar suara lo nyanyi bagus banget, menginspirasi, tersentuh. Nah, mesti fokus di situ. Kita mesti fokus sama orang-orang yang bukan basa-basi, yang bukan apa ya, ngomong basa-basi, tapi mereka benar-benar kita bisa lihat bahwa suara kita menghibur mereka, menenangkan hati mereka. Ya fokuslah sama orang-orang yang jadi bensinnya kita. Nah, kalau buat orang lain yang cuman uh, menjatuhkan, ya kemungkinan besar kita nongkrongnya di tempat yang salah. Karena kalau kita punya teman dan teman kita kerjanya ngejatuhin kita, kemungkinan besar kita nongkrongnya value-nya salah nih. Karena kadang-kala kita sangat ingin cepat diakui orang. Kita ingin cepat pengakuan dari orang lain. Tapi sebelum kita diakuin sama orang lain, bisa nggak kita mengakui dulu ke kita? Kita bisa nyanyi atau enggak? Itu penting juga loh. Coba rekam suara sendiri terus denger. Kalau misalnya udah rekam suara sendiri terus dengernya geli sendiri, ya kemungkinan besar orang lain denger yang sama. Tapi kalau kita rekam suara kita sendiri terus kita senang dengernya, ya berarti ada sesuatu gitu di situ dan orang lain bisa ngakuin. Kalau misalnya ada orang yang ngomong dengan mudahnya menghakimi kita atau komentarin kita secara fisik, kemungkinan besar buat orang-orang seperti itu mereka adalah tipe-tipe orang yang segala sesuatunya dipetikan dari fisik. Tapi percaya atau enggak, umur tuh menua, muka itu mengkerut, tapi hati, passion, dan talenta selalu bisa dipertajam.
Jangan jangan khawatir terhadap komentar secara fisik. Kenapa? Akan ada saatnya di mana orang-orang, ini pendapat sendiri nih. Akan ada saatnya di mana wajah fisik itu makin ke sini ya, Hmm. nggak selalu jadi patokan. Banyak orang-orang yang jago bermusik karena memang mereka passionate, orang mengenali skillnya bukan tampangnya. Nah, kalau memang orang selalu ngelihatnya dari fisik ya berarti kita harus buktikan dari sudut pandang yang berbeda. Lagian fisik itu apa ya, relatif juga gitu. Yang muka bulat-bulat kayak gue juga laku juga kok. Puji Tuhan, ada yang mau. Amin. Amin. Semua pada waktunya kita akan ketemu dengan orang-orang yang tepat, yang frekuensinya sama, yang bisa menghargai diri kita apa adanya. Oke kak, berarti aku harus pindah pertemanan ya kak. Coba lihat sekelilingnya pertemanannya seperti apa. Ya, ya. Eh, atau mungkin sebelum kita minta diapresiasi orang, kita harus terbiasa mengapresiasi orang lain dulu. Mungkin mungkin juga begitu. Kadang-kala kita ngerasa bahwa sesuatu yang ada di dalam diri kita itu harus dihargai orang, harus diapresiasi orang. Tapi kita lupa jadi orang yang mengapresiasi orang lain dulu. Jadi intinya sebelum kita mau dihargai, kita juga harus bisa menghargai orang lain. Iya. Oke kak. Kakak itu pernah nggak sih merasa di titik terendah? Karena kan setiap orang itu pasti punya masa-masanya di mana mereka itu di titik terendah. Nah, gimana sih cara kakak itu supaya bisa bangkit lagi dari titik terendahnya kakak, dari keterpurukannya kakak gitu? Apa sih yang kakak lakukan? Boleh nggak di-share ke kita? Macam-macam sih kalau ngomong soal titik terendah. Salah satu titik terendah, sebelum masuk ke titik terendah ini, dulunya pernah dikontrak sama sebuah perusahaan rekaman yang cukup major. Wah, pokoknya rekaman albumnya dibikin, disebar ke seluruh Indonesia, sempet tour. Lalu tiba-tiba tren musik Indonesia berubah. Dan tiba-tiba sepi bisa dibilang saat itu. Dan em, dalam titik terendah itu kepikirannya, aduh bikin lagu apa lagi ya, kayaknya saat itu udah mulai garing nih, kayak udah mulai dicuekin sama perusahaan rekaman. Mereka kayaknya nggak bisa ngelihat em, harus diapain lagi nih jadi seorang rapper saat itu, karena tiba-tiba trennya berubah dari rap yang rame ya tiba-tiba berubah jadi pop Melayu gitu yang rame. Kadang-kadang dalam titik terendah kita ya berarti kita, kalau ini apa ya, perbukitan, tanah datar, mungkin kita pernah naik, kita pernah ngerasain dari di atas lalu kita turun lagi ke bawah. Sebetulnya waktu kita ada di bawah itu kesempatan untuk kita ngelihat lagi apa yang salah, apa yang benar, dan apa lagi yang kita bisa lakuin supaya kita bisa uh, napak lagi pelan-pelan ke atas. Waktu kita ada, orang kalau ngebangun bangunan itu kan nggak Mhm. langsung atap, fondasi dulu. Jadi kalau kita ngomong di titik terendah, ya kalau misalnya ini tanah digali, kita lagi di bawah banget, berarti saatnya untuk kita setup lagi dari bawah, fondasi kita seperti apa. Nah, yang terjadi saat itu, tahun 2008, itu termasuk salah satu titik terendah hidup gua. Gua baru punya satu anak, umurnya udah mau setahunan. Mhm. Perusahaan label rekaman juga udah mulai nyuekin. Gua nggak tahu lagi mau bikin apa. Padahal sementara selama 2-3 tahun itu gue udah nyaman dalam sebuah perusahaan rekaman yang ngurusin segala sesuatunya. Tapi di situ gue lihat apa yang ada di tangan gue. Tuhan waktu nyuruh Musa maju menghadapi Firaun, yang ditanya apa yang ada di tanganmu. Di Keluaran 4 kalau nggak salah. Ya ada tongkat. Dan tongkat itu yang Tuhan pakai. Untuk macam-macam, tongkatnya bisa berubah jadi ular, tongkatnya bisa dipakai untuk ngebelah laut, supaya bangsa Israel bisa lurus. Kadang-kala waktu kita ada di titik rendah kita, jangan ngelihat apa yang kita nggak punya, tapi lihat apa yang kita punya. Nah, yang gue punya saat itu adalah observasi gue terhadap keseharian gue. Sering main game, waktu itu gue sempet main game online 3 hari berturut-turut sampai nggak mandi, padahal udah punya anak.
Ini sebelum zamannya orang main MOBA, PUBG, Free Fire, pakai handphone. Ini zaman main game pakai komputer. Gue pernah seperti itu. Karena memang saat itu bisa dibilang depresi juga, stres nih. Kayak jadi rapper makin gak jelas nih. Tapi justru dalam titik terendah itu gue lihat apa yang ada di tangan gue tetap bisa nge-rap. Kebiasaannya adalah online. Nah, ide itu kepikiran kayak berarti mungkin ada banyak orang lain yang punya hal yang sama nih. Stuck dengan kehidupannya, akhirnya lebih sering online. Siang malam selalu yang dihadapin layar, terpaku. Ngapain? Online. Jadilah lagu online. Sejak lagu online itu jadi, saya keluar dari perusahaan rekaman itu, saya mulai lagi semua dari bawah. Saya belajar gimana caranya bisa ngerjain musik sendiri, bisa rekaman, mixing, mastering sendiri yang gak harus diurusin orang. Ini semua yang ada di ruangan ini pelan-pelan dikumpulin dan fondasinya dibangun lagi dari awal. Puji Tuhan sejak saat itu sampai sekarang gak pernah kekurangan. Bahkan bisa dibilang nemuin cara-cara lain untuk berkarya, udah gak pusing lagi ngerjain musik rap jadi ngejar setoran lah, harus viral lah atau apa. Karena walaupun orang nggak tahu pun ternyata tetap ada musik yang dikerjain. Jadi Mhm. kadangkala dalam titik terendah itu kesempatan untuk kita em, apa ya, introspeksi sama diri sendiri. Kita punya fondasi yang kuat atau enggak. Sama dengan COVID hari-hari ini. Teman-teman yang sekolah, teman-teman yang berbisnis, justru dalam titik terendah kita ngadapin ketidakpastian ini kita tahu seberapa kuat fondasi kita melakukan apapun. Waktu kita main musik biasanya musiknya kepake, ada teman-teman player session biasanya sama band inilah, manggung di sana sini, nggak ada kerjaan sama sekali. Musisi wedding nggak ada kerjaan sama sekali. Di situ kita akan bisa ngeliat lebih lanjut. Kita punya fondasi yang kuat nggak waktu segala sesuatunya runtuh. Kita punya ketahanan iman yang kuat nggak? Kita punya harapan yang kuat nggak di dalam Tuhan ngadepin ini semua. Baru begitu kita dapat pegangannya, pelan-pelan kita pasti punya kesempatan untuk napak lagi naik ke atas. Orang kalau mau loncat dari posisi begini, loncat gimana? Langsung tuing ke atas? Enggak kan? Orang kalau mau loncat lutut mesti ditekuk. Kita mesti turun dikit, baru kita bisa mantul lagi pegas ke atas. Untuk seseorang bisa lompat lebih tinggi, kadang-kadang kita harus jongkok sedikit. Kadang-kadang kita harus turun ke bawah supaya kita bisa mental lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Jadi kalau misalnya lo lagi ngerasa di titik terendah, kemungkinan besar itu cuman lagi PR-nya lagi di press supaya kita lebih kuat, mental kita lebih kuat, purpose kita lebih kuat, iman kita lebih kuat supaya kita bisa mantul lebih tinggi dari sebelumnya. Amin. Ah, terus kakak ada nggak sih kak ayat favorit gitu, ayat favorit kakak itu untuk menjadi penyemangat untuk kakak tetap berkarya gitu? Bukan karyanya sih, tapi lebih kayak menghadapi dunia Iya, ini. Filipi 4 oke. ayat 13. Filipi 4 ayat 3. Yang hafal siapa yang hafal? Ayo yang hafal siapa? Mohon maaf, MC-nya tidak Segala hafal. perkara ya, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Bukan sedikit Amin. perkara, bukan beberapa perkara, segala perkara. Everything. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Karena waktu kita mikir segala sesuatu harus kita hadapi dengan kekuatan kita, udah pasti nggak akan bisa, nggak akan mampu. Tapi ya kita yang ada di sini, kita apa ya, di persekutuan ini kita sadar kekuatan terbesar yang kita bisa dapat untuk ngadapin dunia ini datangnya dari Tuhan. Jadi segala perkara bisa kita tanggung di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Enak tuh. Filipi 4 ayat 13. Oke Oh, ya. Kak, satu lagi. Oke. Kenapa ayat itu? Karena kadang-kadang kita selalu berharap Tuhan kirim mujizat, Tuhan tolong ubah hidup kita. Konsep dari kekuatan di dalam Filipi 4 ayat 13 itu adalah kita yang mampu menanggung. Tapi nggak dengan kekuatan kita sendiri, dengan kekuatan dari Tuhan.
Tapi ini bukan soal segala sesuatunya tiba-tiba jadi mujizat dan semuanya beres. Waktu kita belajar untuk menanggung dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kita mampu, kita jadi kuat, kita lebih mampu daripada sebelumnya. Jadi di situ jadi pegangan bahwa cuman karena kita jadi orang percaya nggak berarti segala sesuatunya akan datang mudah begitu aja. Dalam menanggung perkara itulah kita bertumbuh, kita jadi lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi bukan cuma tunggu-tunggu mujizat aja, memang harus dikerjakan. Dan cara menghadapinya adalah dengan menanggung segala perkara, tapi dengan kekuatannya bukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi kalau saya tanya, doanya bukan kayak Tuhan tolong kirim mujizat, tapi Tuhan tolong kasih kekuatan untuk menghadapi ini, supaya bisa menghadapi ini. Karena begitu kita bisa menghadapi ini, kita akan lebih kuat daripada sebelumnya. Bagi teman-teman yang ada yang mau bertanya nih sama Kak Igor nih, udah boleh untuk chat via Zoom ya. Chat ya, nggak nanya di sini langsung ya. Sepi banget soalnya dari tadi kayaknya. Ya, Mukanya sih diam-diam. kelihatan merespon ya, tapi karena nggak ada suaranya kayak sepi banget gitu. Atau ada yang mau bertanya nih, boleh lambaikan tangannya. Ini udah ada yang nanya sih private, tapi dia kirim chat. Gue baca ya. Oke. Ada yang nanya, Kak mau nanya dong, pernah nggak mendapat tawaran hal duniawi yang wow banget, tetapi ada syarat harus meninggalkan Kristus? Duh. Dan apa hal yang membuat kakak bisa tetap bertahan di jalannya Kristus di balik tawaran tersebut? Meninggalkan Kristus. Nggak pernah ada juga sih tawaran kayak ini dapat ini tapi meninggalkan Kristus itu. Kalau tawaran untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai kekristenan, ya pasti ada di dalam dunia hiburan. Tapi balik lagi ke diri sendiri, sadarnya bahwa nggak tahu ya, gue bukan tipe orang yang nyemplung ke dalam industri musik karena hoki. Tahu banget bahwa ini memang dari awal dikasih karunia Tuhan. Kalau misalnya sadar bahwa ini kasih karunia Tuhan dan dengan memilih untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kasih karunia Tuhan, iya jadinya kan nggak menghargai apa yang Tuhan kasih, nggak menghargai kesempatan itu gitu. Jadi kalau sampai meninggalkan sih nggak pernah ada, tapi ketemu em, godaan tawaran yang aneh-aneh banyak, banyak. Dalam dunia hiburan tuh banyak banget. Nah di situ kesempatannya untuk kita sebagai orang percaya, kalau saya sebagai orang percaya, untuk apa yang saya pelajarin di dalam firman Tuhan itu mau dijalanin atau cuma basa-basi. Karena ujiannya tuh bukan waktu kita susah ternyata. Jadi seorang pekerja seni kreatif, ujiannya itu jadi orang Kristen itu bukan waktu kita susah. Percaya deh, kalau kita susah, kita justru mau time kita langsung banyak berserah. Iya memang susah, tapi kan kita berdoa. Waktu Tuhan bukakan berkat dan kita dihadapkan pada kesempatan kita bisa ngapa-ngapain aja yang kita mau, di situ kita diuji. Di situ iman kita diuji. Lebih kuat daripada sebelumnya. Keluar kota, keluarga nggak ikut, istri nggak ikut. Manggung malam-malam. Setelah itu ketemu berbagai macam orang yang nunjukin bahwa dunia yang seru itu kayak begini. Nah, pilihannya mau jadi orang Kristen yang kelihatan Kristen atau mau jadi orang Kristen yang benar-benar Kristen. Pilihannya di situ. Yang pasti bisa dipakai untuk jadi pegangan supaya tetap bertahan dan nggak melakukan hal-hal yang gak dilakukan adalah yakin bahwa yang gimana ya, jelasin sama teman-teman di sini ya. Kalau misalnya udah pernah masuk ke dalam dunia dunia hiburan, segala sesuatu itu permakan, segala sesuatu itu mengkilat di luar. Tapi di antara semua orang yang datang, kadangkala gue mau di klub tengah malam, kadang jam 1 jam 2. Tapi untuk bisa bangun jam segitu, siap mesti tidur karena nggak bisa bangun malam. Dan setelah manggung pulang. Ada banyak orang-orang yang memang ke klub, mereka memang ke klub untuk hura-hura karena mereka mungkin ngerasa pressure hidup, beban hidup mereka sepanjang minggu itu seperti apa.
Dan mereka datang ke sana memang untuk have fun, untuk enjoy kehidupan mereka karena mereka ngerasa ya inilah caranya untuk have fun. Jadi kalau Tuhan percayakan untuk datang ke situ manggung, yang harus dipegang adalah saya Koji yang sama yang datang ke gereja dan saya Koji yang manggung di klub orangnya sama, nggak ada yang berubah, karakternya nggak berubah, nggak perlu diubah, tetap sama ke situ untuk perform sebaik mungkin. Dan kalau misalnya manggung pun lagu yang dibawain orang tahu kok lagunya bukan lagu yang aneh-aneh. Kalau orang-orang mau dengerin isi lagunya, ya puji Tuhan mereka bisa tersentuh gitu. Jadi keputusannya adalah kalau Tuhan kasih kesempatan untuk berkarya di bidang kreatif, kita pakai sebaik mungkin. Tapi tunjukin bahwa kita punya kehidupan yang nyata gitu, bukan bukan cuman berusaha terlihat Kristen atau punya lagu-lagu rohani, tapi dalam kenyataannya kehidupan kita nggak sejalan dengan apa yang kita sampaikan di karya. Itu yang paling penting. Nah, salah satu caranya untuk bisa bertahan di situ adalah tahu dulu purpose-nya kita apa. Wah, ini panjang lagi jadi kalau ngomong purpose. Apa? Lanjutkan, Kak. Oke, Oke. ada Kak, nanya mau nih, tanya Kak. dong, Kak. Oh, boleh. Nanti ini habis itu baru yang private. Silakan. Ya, Kak. Nyambung soal yang Kakak bilang ini, Kak, soal tentang sekuler ataupun yang soal tadi tentang kehidupan duniawi, Kak. Nah, nyambung yang di awal tadi nih, Kak. Kan Kakak sempat bilang mengerjakan sebagai mungkin bisa dibilang penata musik ya, Kak, untuk di film-film bahkan film horor, Kak. Ya. Nah, ini pasti banyak pro kontra nih, Kak, sama netizen rohani yang budiman nih, Kak. Yang pasti netizen rohani yang budiman, tetapi mulutnya agak-agak gimana gitu kan. Budiman dan Budiwati. Iya, Kak. Jadi kadang gimana kayak netizen pasti akhirnya bilang gini, loh kok kita yang sebagai orang anak Tuhan, sebagai yang mungkin sering nyanyikan lagu rohani, kenapa mengerjakan suatu aktivitas yang pada dasarnya nggak ada hubungannya dengan Alkitab ataupun dengan hal kegiatan rohani? Karena kan mungkin banyak orang pandangan ngelihatnya, oh itu kan film horor yang berarti nggak ada, istilahnya bukannya Tuhan yang dicari malah setan yang dicari, istilahnya gitu kan. Film itu kan ibarat gitu loh, Kak, kalau netizen sering bilang. Nah, kenapa Kak Sekoji ini, Kak Igor tetap konsisten dan mau ngerjain soal penata musik ini, Kak? Karena itu jadi menarik juga nih, Kak, buat aku pribadi, agar dan mungkin teman-teman yang semuanya untuk bagaimana melihat aktivitas dalam kita tetap stay di dalam tetap konsisten rohani, tapi harus tetap jangan nggak kaku-kaku juga dalam mengerjakan hal yang aktivitas duniawi, Kak, ataupun yang sekuler. Ya. Pertanyaannya, udah nonton film horor? Udah, Kak. Dalam film horor biasanya roh jahat ada kan? Ada, Kak. Konsepnya sama, walaupun basic biasanya film horor Indonesia mayoritas agamanya yang dibahas tuh berbeda sama kita. Karena mayoritas biasanya film horor ya berarti karakter utama pasti agamanya Muslim gitu. Nggak pernah dianggap jarang banget diangkat dari perspektif horor tapi diselesaikan secara alkitabiah gitu. Tapi pertanyaannya begini, konsepnya jelas. Dalam film horor, roh jahat itu ada. Dalam dunia Kristen, roh jahat itu ada. Kalau roh jahat ada, Tuhan berarti ada. Betul. Dan dalam semua film horor, kalau diperhatiin, kalau misalnya nonton sampai akhir, apalagi di Indonesia, orang tuh selalu nyari gimana caranya supaya jagoan utamanya atau karakter protagonisnya itu mencapai sesuatu yang baik di ujungnya. Cuman kan orang kan selalu mikirnya sama horornya, sama seremnya. Ini gue kasih tahu satu hal. Roh jahat yang kelihatan serem itu nggak ada apa-apanya dibanding roh jahat yang nggak kelihatan tapi bikin dosa yang parah. Sekarang gue tanya, siapa di sini yang suka nonton film drama-drama romantis? Semuanya kayaknya, Kak. Karena kadang-kadang harus kita akuin ada aja kondisi di mana sebuah karakter tuh kayak nggak bisa setia sama satu orang.
Kira-kira mana yang lebih bisa destruktif dalam kehidupan kita waktu kita ngelihat sesuatu yang serem dan menakutkan, lalu kita bilang Tuhan Yesus atau ingat Tuhan, atau sesuatu yang kelihatannya ganteng dan cantik, tapi bikin kita memilih untuk melakukan sesuatu yang tidak setia, tapi kita nggak tahu bahwa itu salah. Tapi yang lebih serem yang kedua, Kak. Lebih serem yang kedua. Makanya gue nggak, kalau orang bilang kayak film horor, loh, selama ini gue juga kalau nonton sama teman-teman yang Kristen, tiap kali mereka nonton film horor, yang mereka ingat Tuhan. Dan itu bohongan. Tapi kalau misalnya kita nonton film yang tanpa kita sadari memberikan kita apa ya, persepsi yang berbeda soal relationship, soal hubungan, soal kesetiaan, soal loyalitas, kita nggak pusing. Kenapa? Karena kemasannya simple, kemasannya mudah, kemasannya kayaknya enak gitu. Tanpa maksud menyinggung untuk teman-teman yang suka drama-drama ya. Tapi lebih banyak dari kita tuh fokus sama seremnya horor, di mana apa ya, sesuatu yang serem itu kan dibikin. Yang lebih serem adalah roh jahat yang bikin kita melakukan hal-hal yang nggak harusnya kita bikin, tapi pelan-pelan kita terjerumus. Termasuk ngomongin orang, ngejelekin orang, menimbulkan perpecahan. Itu yang harusnya kita lihat lebih gitu. Cuman ya kalau kita ngomong kayak gini panjang lebar sama netizen, kadang-kala mereka nggak mau fokus ke situnya. Kalau gue selalu bilang gini, kalau misalnya dalam kita ngelihat cerita horor atau dunia di mana ada roh jahat, di mana ada roh jahat berarti nyata ada roh jahat, ada malaikat Tuhan, ada Tuhan. Sesimpel itu sih. Dan ini semua balik lagi akan sampai ada titik di mana gue nonton film horor udah nggak takut lagi sekarang. Lebih mikir kayak ini nonton film horor nih bareng sama teman yang ngerjain musik. Kita tuh kalau nonton film horor udah nggak khawatir lagi. Kita udah tahu nih kapan ada kerasa dari musik nih. Kalau musiknya jalan terus biasanya nggak ada apa-apa. Tapi kalau musiknya berhenti, nah biasanya tuh mau ada sesuatu. Jadi kita kayak kalau nonton film horor tuh udah kayak ini dia pakai sound apa ya tadi ya? Kayaknya bagusnya di sini. Fokusnya jadi ke ini kayak. Pokoknya jadi ke situ. Jadi udah nggak serem. Tapi ya gimana ya? Kadang-kala kita jadi orang percaya yang ada dalam zona nyaman tuh selalu melihat segala sesuatunya tuh harus serba indah, serba baik, serba cantik, serba serba empuk, nggak berani berhadapan dengan yang menyeramkan. Tapi sebenarnya dalam kenyataannya ya dunia apa ya, penguasa di udara dan roh jahat itu ada. Tapi yang lebih jahat adalah yang nggak nyadar bahwa kita bikin sesuatu yang jahat. Itu sebenarnya lebih parah. Sesuatu yang kita bisa lihat berarti masih bisa kita hadapi, masih bisa kita merem, masih kita bisa berdoa. Gue ngerjain film horor tengah malam di studio, lampu digelapin, nggak pernah ada apa-apa juga. Karena roh yang ada dalam gue lebih besar daripada roh yang dibikin-bikin dalam film. Amin. Moga-moga bisa ngasih persepsinya ya. Karena again itu cuman bohong-bohongan gitu, maksudnya gimana ya? Kadang-kadang kita tetap greget ngelihat karakternya atau kayak apa ya? Kayak ini jagoannya, lu ngapain sih masuk ke ruangan itu udah tahu serem. Tapi ya itulah, itu dunia hiburan, dunia entertainment. Kalau misalnya nggak pengen lihat ya nggak usah dilihat. Kan dalam dunia perfilman kan semua udah ada aturan. Kita mau nonton beli tiket film pun yang jaga film pun nanya, ini umur segini ya. Berarti kalau memang umur 17 ke atas masih nggak bisa bedain antara film dan dunia nyata, besar kemungkinan dia juga mungkin ngadapin realitas dunia juga masih mengawang-awang nih. Jadi Oke, tadi Kak. pertanyaannya tadi kayak gimana ya jadi orang Kristen tapi kok masih mau ngerjain sesuatu yang kayak bukan Kristen. Loh, iblis itu ada loh di Alkitab. Roh jahat itu juga ada di Alkitab. Orang kesurupan itu juga ada di Alkitab. Dan Yesus juga menghadapi itu. Jadi apa yang beda dong sekarang pertanyaannya? Ya, yang beda ya tetap apapun yang terjadi kita akan tetap berdampingan dan kita jangan terpengaruh dengan roh jahat terus tersebut sih, Kak.
Iya, makanya itu kan itu cuman apa ya, dunia entertainment. Makanya ada satu momen menurut gua, ini angkatan dari dunia. Aku pernah baca satu buku di mana ngebahas bahwa kejelekannya sebuah dunia entertainment, bedanya antara dunia entertainment dan dunia eh, kerohanian gitu. Jadi kayak ngebahas apa ya, aduh panjang banget nih. Jadi kita diskusinya nih kalau kayak begini. Tapi Ya. pada dasarnya begini, kita akan nggak ada habisnya nyari apa yang salah dari karya dari seni. Sementara seni adalah seni, di create untuk enhance atau untuk memberikan kita emosi. Tapi kalau kita nggak cukup dewasa untuk menghadapi seni, ya kemungkinan besar kita akan selalu nyari apa yang salah. Seni itu relatif buat semua orang. Ada buat satu orang menghibur sejenak, lalu udah refresh dan balik ke kehidupan nyata. Tapi ada orang yang kerjaannya ngelihat seni, dicari apa yang salah. Karena kadang-kadang kita lebih lebih pengen ngelihat apa yang salah dengan dunia dibanding ngelihat apa yang harus kita lakukan untuk jadi bagian sementara dari dunia ini. Ya nanti kalau kurang cukup bikin part 2 Kak. Percaya deh, yang jadi setan pun itu kerja, yang jadi setan syuting film itu kerja, datang dianterin, ada anaknya, gue kenalan sama anaknya, orangnya Tapi baik. jujur teman kampusku juga ada Kak, dia jadi pocong Kak. Nah, itu cuma kerjaan, cuma profesi. Nggak segala segala sesuatu serta merta. Kadang-kadang kita begidik itu bukan karena, coba lu nonton film horor lu mute, nggak serem. Iya sih. Tugas Betul. gua bikin musik supaya musiknya mempengaruhi, tapi Hmm. sebetulnya musiknya sendiri nggak ada hubungannya dengan kemistis. Itu memang mengatur frekuensi yang apa ya, mempengaruhi rasanya kita gitu. Ada frekuensi-frekuensi rendah yang kalau kita tampilkan itu emang bikin kita agak begidik. Sebetulnya itu lebih kayak logis, cenderung teknis. Oke. Ada Oke lagi Kak, yang mau thank you bertanya? Kak. Thank you, Tadi Bang ada yang Eko. nanya nih, private. Oke. Ada yang, Kak mau nanya bedanya hobi sama passion apakah? Kalau seandainya kita lagi kerja, tapi rasanya kita sekedar kerja aja dan merasa kerjain yang bukan passion, atau mungkin kita gak tahu itu passion kita, itu gimana Kak? Apa kita harus putar haluan untuk mencari apa yang kita senangi? Itu tadi, passion itu sesuatu yang kita memang mau pelajari, waktu kita ada uang, nggak ada uang, ada audiens atau enggak. Tapi kalau memang ini udah hitungannya profesi, kita harus realistis juga. Karena kalau Tuhan percayakan kita sama sebuah profesi yang kita nggak selalu ngerasa nyaman, tapi tetap kita harus jadi dampak dimanapun kita berada. Kalau misalnya profesi ini menghidupi kita, menghidupi keluarga kita, dan kalau kita main cabut, kita juga nggak bisa menghidupi diri kita sendiri, nggak bisa ngidupin orang lain. Kemungkinan besar kita lebih nggak suka karena kita nggak belajar untuk menyukai. Love what we do. Love is a verb. Cinta atau mengasihi itu kata kerja. Jadi bukan ada waktu ada perasaan doang, tapi kita bekerja supaya kita bisa mencintai apa yang kita lakukan. Untuk saat ini kalau misalnya kerjanya kayaknya bukan passion kita deh, kayak kita nggak suka. Sekarang pertanyaannya gini, kalau saat itu kita hentiin kerjaannya, bisa nggak kita ambil kerjaan yang lain? Kalau bisa dan kayaknya tetap bisa menghasilkan, ya silakan aja. Tapi selama belum ada, mungkin pelan-pelan bisa belajar mencintai apa yang kita kerjakan dulu sambil planning abis ini mau bikin apa kalau misalnya gue tinggalin kerjaan ini. Jadi nggak cuman kayak aku nggak suka terus cabut, berarti nggak konsisten karena harus harus bisa ngeliat, karena kalau misalnya seperti itu kemungkinan besar ntar lu pindah kerjaan dan lu nemu masalah yang sama lagi gitu kondisinya, sama kayak membangun relationship, pacaran atau menikah nggak cocok nih. Ya, terus kenapa menikah dari awal, nggak bukannya dikerjakan supaya bisa lanjut terus, pindah nanti pindah ada lagi problem yang sama. Jadi bukan langsung putar haluan untuk mencari apa yang kita senangi, tapi emang nyari passion kita apa. Nah passion itu sesuatu yang kita mau
pelajari lebih lanjut, kita mau dalami lebih lanjut, karena memang kita pengen tahu gimana caranya lebih baik di bidang yang ini. Nah, itu passionnya di situ, gairah bahasa Indonesianya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya nggak ada lagi. Oke, penutup nih Kak. Kasih tips dong Kak, buat kita itu generasi milenial nih sekarang, gimana caranya berkarya tanpa batas yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini. Wah, panjang juga tuh. Iya. Apalagi di Perlu tengah diulangi nggak gini? ini. Berkarya tanpa batas sesuai dengan kehendak Tuhan, apalagi di kondisi pandemi ini. Iya, betul. Berkarya atau enggak di kondisi pandemi ini, yang harus kita ingat adalah sadar dulu bahwa semua orang lagi menghadapi hal yang nggak mudah. Compassion itu paling penting. Karena kita ngomong pandemi kan. Kadangkala kita ngadapin problem, kita lagi susah, cara terbaik untuk menghadapi masalah kita adalah dengan peduli soal masalah orang lain dulu. Cara memperbaiki hati kita adalah peduli soal perasaan orang lain juga. Jadi pertama, apapun yang kita lakukan, pasti kita punya compassion dulu untuk ngerti orang lain. Kayak misalnya, kita pengen ini itu, minta sama orang tua, tapi orang tua juga lagi nggak punya uang. Ya kan nggak mungkin juga kita push. Ya kan? Kita pengen, misalnya kita yang kerja di sebuah perusahaannya juga lagi susah, tapi kita demanding terus. Compassion kita yang harus lebih utama. Kalau misalnya kita masih punya hati, ketahanan, kekuatan untuk ngadapin kondisi kita, ya kita harus jadi berkat buat orang lain dulu. Nah, kalau misalnya ngomong soal berkarya, kayak tadi udah disampaikan, harus kejar, harus tahu dulu passionnya apa. Ada dua hal nih yang mau dikasih tahu nih. Sometimes the obstacle is the way. Kadang tantangannya atau masalahnya adalah jalan keluarnya. Kalau buat teman-teman yang suka main game, kalau zaman gue kecil dulu ada game namanya Mario Bros. Untuk naik ke level lebih tinggi harus hadapin bosnya di level itu. Kalau kita nggak ngadapin bosnya atau masalah terbesarnya, kita nggak akan naik level. Sometimes the obstacle is the way. Masalahnya itulah jalan keluarnya. Begitu kita bisa hadapin masalah itu, kita udah naik level. Yang kedua, ini sesuatu yang sering banget di-share di mana-mana. Kalau misalnya ngobrol kayak gini atau ngobrol sama orang, mau dicatat boleh. Ini ditulis juga dia di chat. Di chat to everyone. Oke. Itu dia. Cacian itu membentuk mental kita, melatih diri kita untuk kita nggak cuma mengedepankan ego kita. Sementara kalau kita dipuji, kita lagi diuji. Apakah kita akan mudah puas sama diri kita sendiri? Apakah kita ngerasa bahwa kita udah cukup jago sampai kita nggak mau progres ke level selanjutnya? Cacian itu latihan, pujian itu ujian. Yeay. Terima kasih. Terima kasih Kak Igor buat sharingnya. Itu sangat menginspirasi banget. Juga buat ayatnya itu ayat pegangan kakak ya, ayat Filipi 4. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, dan juga ingat untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua dari hati ke hati, dan juga jangan berpikiran negatif dulu, tapi bantulah untuk orang tua dapat mengerti apa dan apa kebutuhan dan apa keinginan kita. Dan juga tips yang dari kakak tadi ada 2, yaitu tantangan terbesar itu harus dihadapi, dan juga cacian itu latih,an pujian itu ujian. Oke. Makasih Kak Igor. Semoga itu dapat memberkati kami, bukan semoga ya, memberkati kami juga sih, memberkati kami
dan juga kami mendoakan dan Tuhan memberkati kakak dan juga keluarga Kak Igor agar dipakai Tuhan lebih baik lagi untuk berkarya, jadi berkat buat orang banyak. Kami tunggu karya-karya kakak selanjutnya. Ada yang udah lihat versi cover yang Tinggal Serta Aku belum? Belum ada nih. Atau udah ada nih? Ada yang mau lihat gak? Gue bisa share dari sini. Boleh Kak? Boleh Kak. Boleh banget Oke. Kak. Siap Kak. Ini sebagai penutup ya, gue share Oke Kak. video ini. Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman. Amin. Dengeran ya? Dengaran Kak? Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggalkan lain pertolongan, tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Ya, tak cukup kata-kata ungkap isi hati. Rasa syukur untuk nikmati berkat tiap hari. Di setiap musim hidup yang selalu berganti, hanya Tuhan jadi pegangan sejati. Walau lahir baru tetap ada masalahku, dan masa lalu syukuri tanpa rasa malu. Ku angkat tinggi tanganku tanpa ada ragu, hanya nama Yesus pusat harapanku. Ku lalui hidup ini lewati pasang surut, dalam kemenangan atau diserang di sudut, terjepit menjerit kala terlihat kusut. Tak mengutuk, ucap syukur lewat mulut. Tangis ini akan diubahnya jadi tawa, kan diangkatnya diriku dari dasar rawa. Puncak begitu indah bila mulai dari bawah, menatap ke angkasa suatu hari ku dibawa. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggalkan lain pertolongan, tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Yeah, but what if I failed yet again and again? Dalam panik I can't understand the plan. Serasa hilang harapan like I just lost a friend. Tanpa arah petunjuk man, you know I can't pretend. Sudah susah-susah tapi semua musnah, segalanya berubah, aku tetap gagal juga. Jadi makin gundah bila ulang dari mula. Tak hanya tersungkur, aku luka hati pula. Tarik napas dalam, resapi kenyataan. Memang keadaan terlihat berantakan. Deep inside I believe that Jesus tetap akan ubah situasi hidupku, bisa merasakan. Tangisku syukuri, I smile a little just to change my heart. It's not that simple. Tak mudah bila dengan kekuatan sendiri. Tinggal sertaku, dia bantuku berdiri. Duka tak berat di tengah gelapnya kabut nan pekat, maut tak sengat karena kau sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja,
Belum ada yang pernah tahu, belum ada yang nonton tuh. Baru ini Kak, Belum, baru ini Kak. perdana Kak. Luar biasa. Ini Sudah pernah Kak? ini nggak bisa turun nih Kak. Senyum terus dari tadi nih. Semoga jadi berkat buat teman-teman ya. Amin Kak. Amin. Terima kasih Kak Saikoji. Oke, mari kita lanjutkan acara kita. Oke, kita akan mengumumkan pengumuman. Boleh dilanjutkan oleh Yani. Oke, shalom semuanya. Halo. Shalom. Berikut pengumuman dalam sebulan. Sepertinya jaringannya Yani lagi bermasalah, Ter. Oke. Layanan doa bagi saudara-saudari yang rindu untuk membutuhkan layanan doa dapat menghubungi saudara Jeki dengan kontak 0813 1764 6684. Ditunggu untuk rekan-rekan yang rindu untuk didoakan dalam segala hal apapun. Selanjutnya, nah, pertama sekali izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Yani yang bersyukur di kesempatan kali ini saya dipercayakan sebagai Ketua Panitia Perayaan Natal PD Kasih Tuhan tahun 2020. Nggak terasa nih teman-teman semua, bentar lagi udah bulan 12 aja gitu, hanya tinggal 1 bulan lagi gitu kan. Nah, saya mewakili teman-teman panitia ingin menginformasikan bahwa PD Kasih Tuhan akan mengadakan acara perayaan Natal pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pukul 5 sore secara live di YouTube dan IGPD Kasih Tuhan dengan tema yang diambil dalam Filipi 4 ayat 4, yaitu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kami segenap panitia berharap kita tetap merasakan sukacita dalam Tuhan, terutama dalam menyambut perayaan Natal di tahun 2020 ini, bahkan di tengah kondisi kita saat ini, ataupun dengan berbagai hal yang terjadi pada kita di saat-saat ini. Kami sangat antusias untuk teman-teman tetap bisa merasakan perayaan Natal bersama kami, walaupun secara online. Tak lupa kami informasikan juga jika rekan-rekan terkasih ingin ikut berpartisipasi dalam memberikan persembahan kasih ataupun donasi pada Natal ini dapat ditransfer ke nomor rekening yang sudah tertera atas nama Rolina Munte melalui Bank Sinarmas di 0052828619. Nah, tidak hanya itu, saudara-saudara terkasih juga dapat memberikan dukungan melalui doa-doa agar kiranya perayaan Natal kita di tanggal 5 Desember nanti dapat berjalan lancar sesuai kehendaknya dan semakin memberkati orang banyak. Selanjutnya, lanjutan dari info Natal tadi, kita juga mengadakan event lomba Natal dengan video drama dengan hashtag Natalan di rumah aja. Periodenya ini udah dimulai dari 17 Oktober kemarin ya teman-teman, dan batasnya sampai tanggal 22 November ini. Nah, syarat dan ketentuannya itu pertama, menceritakan kegiatan menyambut Natal di tempat tinggal masing-masing. Isi videonya tidak berupa cover lagu ya, tapi kalau ada lagu-lagu terselip di videonya nggak apa-apa. Terus follow Instagram @pdkt_asm. Video di-post di Instagram dan dimohon profilnya jangan di private. Durasi video minimal 1 menit, maksimal 2 menit. Dan jangan lupa nih tag
@pdkt_ASM dan gunakan hashtag Natalan ASM 2020 dan hashtag Sukacita dalam Tuhan dan hashtag Natalan di rumah aja. Nah, teman-teman boleh ajak siapapun biar makin seru untuk biar buat videonya, dan contoh-contohnya sudah ada kami upload di media sosial PD Kasih Tuhan. Pastikan juga rekan-rekan terkasih sudah mengikuti seluruh sosial media Persekutuan Doa Kasih Tuhan agar tidak ketinggalan informasi seputar event Natal ataupun event lainnya di PD Kasih Tuhan. Terima kasih saya ucapkan, Tuhan Yesus memberkati. Bless you. Oke. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita menyanyikan satu lagu lagi yang dibawakan oleh PL kita. Jamie, silahkan. Siapin semuanya. Shalom. Masih diberkati dan pastinya sharing. Amin. Kita Kasih. tutup sharing pada sore malam hari ini, kita nyanyikan Jadi Kenati. Ku datang ya Bapa dalam kebenaran, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang berhati di dalam kerajaan surga, pada saat ini Bapa, dan kerendahan hati kami kembali datang kepadamu Bapa, mengucap syukur Tuhan buat pertolongan kepada kami Tuhan. Pada sore hari ini Bapa, kami boleh bersama-sama Bapa
boleh memuji, boleh menyembah Engkau Tuhan. Dan juga Bapak boleh memberikan sharing firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapak buat anugerah-Mu Bapak, waktu yang indah pada sore hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Bapak untuk selalu berharap Bapak. Untuk kami selalu taat dan berharap kepadamu Bapak. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat ibadah sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang boleh melayani Tuhan untuk MC, untuk WL Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pelayanan mereka sore hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang mengembalikan berkat-Mu kepada mereka Bapa. Dan kami juga bersyukur Tuhan buat sore hari ini Bapa. Buat sharing firman-Mu Bapa yang telah disampaikan oleh Kak Igor Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semoga apa yang telah kami dengarkan tadi Bapa, itu Bapa boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman Bapa bagi kami untuk menjalani kehidupan kami Bapa. Tolong kami Bapa, untuk kami selalu setia untuk selalu bersandar kepadamu Bapa. Dan kiranya Tuhan Kau yang selalu memberkati untuk Kak Igor Bapa, Kau yang memberkati dia lebih lagi Tuhan, Kau memakai dia lebih lagi Tuhan, Kau yang mengembalikan berkat-Mu kepadanya Tuhan, dalam setiap pekerjaannya, aktivitasnya, di dalam setiap apapun yang dilakukannya Tuhan, dan juga di dalam keluarganya Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan lebih lagi Tuhan, dan juga Tuhan segala pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya, rencana-rencana yang dilakukannya Tuhan, Kau yang membuatnya semuanya berhasil Bapa. Dan Engkau juga Tuhan yang melindungi Kak Igor Tuhan dimanapun dia berada, penyertaan-Mu Bapa sempurna untuk Kak Igor Bapa. Terima kasih Bapa, Bapa di surga. Dan saat ini Bapa, kami menaikkan Bapa kepadamu untuk doa-doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan sore hari ini Bapa. Bapak kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan segala apapun yang sedang terjadi di masa kami saat ini Bapa. Terima kasih, dan saat ini Bapak kami berdoa untuk pemerintahan yang ada Bapak, mulai dari pemerintahan yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Kiranya Kau Bapak berkati pemerintahan yang ada, supaya Bapak boleh berjalan dengan baik Tuhan. Berkati Bapak untuk pemimpin-pemimpin kami, untuk Bapak Presiden Bapak, untuk Bapak Jokowi, Wakil Presiden dan semua jajarannya, dan untuk aparat keamanan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong mereka, memberikan mereka Tuhan selalu kekuatan kesehatan yang baik Bapak, memberikan hikmah juga kebijaksanaan kepada mereka di dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Setiap keputusan, kebijakan yang diambil ya Bapak, itu semua Bapak hanya untuk kebaikan masyarakat bangsa Indonesia, dan terlebih Bapak untuk kemajuan bangsa kami Bapak. Tolong Bapak, biarlah masa kami Tuhan dalam kondisi-kondisi yang sedang dihadapi saat ini Bapak selalu maju Tuhan Yesus, dan di bangsa kami juga saat ini Tuhan ada kedamaian, ada keamanan Tuhan Yesus. Bapa di surga, dan kami juga berdoa Bapak saat ini buat kota Jakarta Tuhan, tempat kami tinggal, tempat kami bekerja Tuhan. Kiranya Kau Bapak yang memberkati kota Jakarta, memberkati untuk Pak Anies Tuhan yang memimpin kota Jakarta ini. Berikan dia Tuhan roh yang takut akan Engkau Tuhan di dalam dia memimpin kota Jakarta ini Tuhan, untuk tidak terpengaruh juga Bapak dari pengaruh dari hal-hal apapun yang dari Lu yang mempengaruhi Pak Anies Tuhan di dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang diambil Tuhan. Sehingga Bapak setiap keputusan yang diambil Tuhan itu untuk kebaikan kota Jakarta Tuhan, untuk selalu mengayomi Bapak seluruh masa kota Jakarta tanpa membedakan satu apapun Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati pemerintahan di kota Jakarta Tuhan, ada kedamaian, ada kesejahteraan Bapak di kota Jakarta Bapak. Bapak di surga, dan saat ini juga Bapak kami berdoa Bapak buat perusahaan asuransi Sinar Mas Bapak, tempat kami bekerja, dan juga Bapak perusahaan-perusahaan dimanapun kami bekerja saat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau yang memberkati Bapak, Kau yang menolong, memberkati bisnis-bisnis yang sedang ada Tuhan, boleh berjalan dengan baik, sehingga semuanya Tuhan boleh mendapatkan profit bagi perusahaan Tuhan, dan mungkin apapun yang sedang dikerjakan di dalamnya Tuhan, biarlah Engkau berkati Tuhan Yesus, sehingga itu semuanya mendatangkan kebaikan Bapak bagi perusahaan Bapak. Soalnya Bapak, apapun saat ini yang sedang dihadapi, mungkin hambatan-hambatan, yang masalah-masalah yang sedang dihadapi Tuhan, biarlah kami serahkan semuanya ke dalam Tangan-Mu. Kami percaya Bapak bahwa Engkau ada apa yang sanggup menolong Tuhan, dan sesuatu apapun Bapak bagi tidak mustahil Tuhan Yesus. Ya Bapak, tolong Bapak untuk perusahaan kami Bapak, untuk tidak turun Tuhan, untuk selalu naik Tuhan Yesus. Engkau Bapak yang menjadi sumber pertolongan kami Bapak. Berkati Tuhan seluruh karyawan dalamnya, juga pemimpin-pemimpin kami Tuhan, Engkau yang menolong mereka Tuhan, dalam setiap kebijakan, keputusan yang diambil Tuhan, itu semua yang kebaikan perusahaan kami Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam Tangan-Mu Tuhan, sampai di surga. Dan saat ini juga Bapak, kami berdoa Bapak buat teman-teman kami Bapak yang berulang tahun di bulan Oktober ini Tuhan. Kiranya Kau Tuhan yang sertai mereka di umur yang baru ini Bapak. Biarlah Tuhan
Engkau Bapa yang menjadikan mereka Bapa pribadi-pribadi yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Pakai mereka Tuhan seturut kehendak-Mu Bapa. Berkati Tuhan Yesus untuk setiap pekerjaan mereka, pendidikan mereka Tuhan, keluarga mereka Kau berkati Tuhan, dan terlebih Tuhan Bapa yang menjadi kerinduan-kerinduan mereka, cita-cita mereka Tuhan, biarlah semuanya Bapa boleh tercapai seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan juga Bapa kami berdoa Bapa buat teman-teman juga yang mungkin melangsungkan pernikahan di bulan Oktober ini Tuhan, kiranya Kau Tuhan yang juga yang menolong dan berkati Tuhan dengan keluarga baru mereka Tuhan, sehingga Tuhan di dalam keluarga baru mereka Tuhan boleh mengutamakan hanya Engkau saja Tuhan Yesus, dan berkati setiap rencana-rencana kebutuhan mereka di masa yang akan datang Tuhan, dan berkat-Mu Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka Bapa yang ada di surga. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan buat Natal online kami Bapa yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember mendatang Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Tuhan berkati Bapa untuk persiapan yang ada Tuhan. Siapapun yang saat ini diprogramkan Tuhan, direncanakan Bapa yang akan dilakukan, kiranya Engkau semuanya berkati Tuhan, boleh semuanya berjalan dan baik seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Bapa berkati semuanya Tuhan untuk alat-alat yang nanti akan dipakai Tuhan untuk mulai ini Tuhan Yesus, sehingga semuanya boleh berfungsi dengan baik Tuhan. Bapa berkati juga untuk semua panitia-panitia yang di dalamnya Tuhan Yesus, boleh ada kerjasama yang baik, dan apapun yang akan dilakukan Tuhan itu jadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Bapa yang di surga, dan kami juga berdoa untuk semua yang mengambil bagian di dalamnya Tuhan, baik itu pembicara kami Tuhan maupun WL, pemusik, dan semua yang terlibat di dalamnya Tuhan. Kiranya Engkau nanti yang berkati mereka Tuhan, berkati persiapan mereka Tuhan, biarlah dengan persiapan mereka boleh memberikan yang terbaik Tuhan Yesus, hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah semuanya boleh terjadi sesuatu kehendak-Mu Bapa yang ada di surga. Dan saat ini juga Bapak kami berdoa Tuhan buat persekutuan doa PDKT ASM Tuhan. Habis juga berdoa dan serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Meskipun saat ini Bapak kami belum bisa beribadah di kantor, tapi kami selalu bersyukur Tuhan bahwa apapun saat ini yang terjadi Tuhan, itu semua Tuhan yang terbaik Bapak di surga. Dan tolong kami Tuhan untuk apapun saat ini dalam situasi yang sedang terjadi, ini tidak menjadikan iman kami untuk menurun Tuhan, tapi dengan hal lain yang ada untuk kami selalu untuk kami lebih selalu semangat Tuhan, dan untuk di dalam kami lebih dekat lagi kepada-Mu, atau di dalam mengikuti dan bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk kami selalu mencari Engkau Tuhan, dan untuk selalu melayani Engkau Tuhan dimanapun juga kami akan berada Tuhan. Berkati Tuhan untuk pelayanan yang ada Tuhan di PDKT SM ini Tuhan. Berkati apapun yang direncanakan di dalamnya Tuhan Yesus, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu Tuhan. Berkati semua pengurus-pengurus yang di dalamnya Tuhan, berikan kekuatan, berikan semangat juga Tuhan Yesus, sehingga Bapak boleh mengerjakan setiap apapun yang diprogramkan di dalamnya Tuhan, penuh semangat dan boleh melayani Engkau Tuhan dengan pertolongan dari-Mu Bapa. Dan semuanya Tuhan, sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami memberkati Tuhan untuk PDKT ASM ini Bapa sampai di surga. Terima kasih Tuhan buat pertolongan kepada kami untuk sore hari ini, dan menyerahkan ke dalam tangan juga Tuhan untuk setiap kami yang hadir pada sore hari ini maupun juga yang belum hadir. Tuhan tolong kami Tuhan, sertai kami selalu Bapa. Kami adalah makhluk yang lemah Tuhan, kami bukan siapa-siapa Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan selalu Bapa. Dan tolong kami Bapa untuk kami selalu merasakan kuasa-Mu Tuhan, dan penyertaan-Mu Bapa selalu nyata di dalam kehidupan kami maupun dalam keluarga kami Tuhan Yesus. Tolong kami Bapa, kehidupan kami sepenuhnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, dan ampuni kami Tuhan, ampunilah segala dosa kami Tuhan, maupun kekurangan, kelemahan yang telah kami lakukan yang tidak berkenan kepada-Mu Bapa. Terpuji dan terlebih nama-Mu Bapa. Yang dalam nama Yesus kami berdoa. Mari semuanya teman-teman akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin, teman-teman. Thank you, Jack. Terima kasih, Jack. Terima kasih, Bang Jeki. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya.
Oke, terima kasih Terima kasih, buat Igo. Kak Terima Saiko kasih, Ji. Terima Kak kasih buat Kak Igo. Igo. Devi. Terima kasih buat semuanya Makasih teman-teman. Iya, guys, Joel, udah Tuhan berbagi. berkati. Makasih ya Ya semuanya Kak sudah Igo. hadir. Terima kasih Tuhan Kak berkati. Erma semuanya udah Jangan lupa ke depan join lagi ya. Terima Ebo. kasih semuanya. Terima kasih. kasih Kak Saiko, kasih semuanya. Makasih Jenny untuk pelayanannya, Tere. Lega. Boleh Oke, diisi Jem. kuesionernya ya. Oke, Jem. Jam.